Aku selalu mendapatkan penghasilan lebih dari 10 juta setiap bulannya. Bisa dapat 50 juta juga guys per bulannya. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini aku akan kasih tahu kalian 10 pekerjaan freelance yang bisa kalian lakukan di rumah kalian. Dan ini adalah pekerjaan freelance yang tidak membutuhkan skill khusus. Jadi pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja. Sebelum aku masuk ke pekerjaan pertama, aku ingin ingetin kalian untuk subscribe ke channel ini dan juga coba komen guys, kenapa kalian tertarik untuk menjadi freelancer. Kalau aku sendiri udah menjadi freelance sejak 5 tahun yang lalu, jadi aku udah nggak pernah lagi kerja di kantor, dan itulah kenapa aku percaya bahwa pekerjaan freelance ini pekerjaan yang nyata adanya dan kalian bisa hidup sangat cukup dengan menjadi freelancer. Kalau kalian niat, kalian bisa mendapatkan uang lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Dan itulah yang aku alami selama 5 tahun ini guys. Aku selalu mendapatkan penghasilan lebih dari 10 juta setiap bulannya. Bahkan kalau yang jago banget bisa dapat 50 juta juga guys per bulannya. Oh iya, aku mau kasih tahu juga bahwa pekerjaan yang aku sebutin di video ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan ketik-mengetik. Jadi video ini cocok banget untuk kamu yang punya laptop atau komputer di rumah. Dan selain aku kasih tahu jenis pekerjaan freelance-nya, aku juga akan infoin apa aja nama-nama website yang bisa kalian cek untuk mencari pekerjaan freelance ini. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Pekerjaan pertama adalah penulis artikel. Aku sendiri sudah bekerja sebagai penulis artikel semenjak udah lama banget guys, mungkin udah 10 tahunan yang lalu. Aku ini nulis artikel dengan berbagai macam topik. Dan kenapa aku bilang nulis artikel itu cocok banget untuk kalian yang nggak punya pengalaman atau nggak punya skill khusus, itu karena kalian bisa belajar menulis artikel secara otodidak, atau kalian bisa belajar sendiri gitu, gimana sih cara menulis artikel yang baik. Nah, gimana cara kalian belajar menulis artikel yang baik? Ya caranya gampang banget, kalian buka aja internet dan kalian baca semua artikel yang ada di situ, dan kalian pelajari gimana cara mereka menulis artikel, apa kata pertama yang mereka buat, gimana cara mereka menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lainnya. Pokoknya kalian tinggal baca artikel-artikel yang ada di internet, terus kalian analisa deh kenapa artikel itu menurut internet atau menurut Google itu bagus, kayak gitu. Jadi kalian bisa pelajari sendiri guys. Biaya menulis artikel itu juga beda-beda ya. Ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Ada orang yang dibayar cuma 10.000 per artikel, tapi ada juga yang dibayar 1 juta per artikel. Jadi itu tergantung gimana kalian membranding diri kalian sendiri, atau gimana kalian ngasih harga untuk artikel kalian. Kalau menurut aku sih sebagai pemula 50.000 per artikel itu udah bagus banget guys. Cuma seiring dengan berjalannya waktu dan juga semakin profesional kamu ke depannya, itu kamu harus kasih tarif di atas 100.000 per artikelnya guys. Apalagi kalau artikelnya bahasa Inggris. Yang kedua ada proofreading. Maksudnya proofreading itu adalah kalian membaca suatu artikel atau buku atau apapun itu yang dalam bentuk tulisan, terus kalian cek apakah ada kata-kata yang typo, ada grammar yang salah, ada penulisan yang tidak tepat. Pokoknya kalian cek apakah buku atau artikel itu sudah layak terbit atau belum. Jadi kalian harus teliti. Cocok banget untuk orang yang sangat detail. Dan lagi-lagi bayaran untuk proofreading per projectnya itu beda-beda ya guys. Ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, ada juga yang jutaan. Sekali lagi, kalau kalian masih baru-baru, puluhan ribu itu nggak apa-apa banget guys. Bahkan mungkin ada yang belasan ribu juga, itu nggak apa-apa banget guys. Menurut aku, kalau kalian baru pertama kali nyemplung ke dunia freelance, nggak apa-apa kasih harga tarif yang rendah guys. Hitung-hitung sebagai pengalaman, dan juga itu cara kalian membangun hubungan yang baik dengan klien kamu. Nanti kalau dia suka, dia pasti akan repeat order lagi guys ke kalian. Nah, begitu mereka repeat order, baru deh kamu naikin tarif kamu. Ketiga ada pengetikan ulang. Maksudnya pengetikan ulang ini, misalkan ada file yang bentuknya itu PDF atau bentuknya itu gambar. Terus klien ini pengen kamu tulis ulang lagi ke dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kamu tinggal ketik ulang lagi deh tuh apa itu yang tertulis di gambar itu, kamu pindahin ke Microsoft Word. Lagi-lagi rate cardnya beda ya guys. Ada yang belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan. Tergantung jam terbang kamu. Yang keempat ada membuat caption Instagram. Ini cocok banget buat kamu yang suka
suka bermain sosial media. Kapan lagi kan main sosial media sekaligus dibayar? Ini juga cocok untuk kamu yang kreatif dalam membuat kalimat singkat tapi menarik perhatian orang-orang. Nah, biasanya kamu tuh nggak dibayar untuk satu post aja. Biasanya kalau kayak gini, klien itu minta langsung 100 caption untuk Instagram. Atau mungkin nggak se-ekstrim itu juga ya guys. Misalkan 10 lah, 20, 30 gitu. Jadi kalian harus kreatif memikirkan, aduh caption apa ya yang bagus untuk akun Instagram skincare misalnya kayak gitu. Cocok banget nih buat kamu yang suka main sosmed. Kelima, penerjemah. Kalau kamu bahasa Inggrisnya bagus, pekerjaan ini cocok banget untuk kamu guys. Karena biasanya bayaran penerjemah itu lumayan tinggi loh guys. Soalnya skill bahasa Inggris itu lumayan dihargai banget. Tapi kalau jam terbang kalian masih sedikit, mungkin mereka akan menawarkan bayaran yang sedikit juga guys. Bukan karena kalian gak jago bahasa Inggris, tapi karena jam terbang kalian yang masih sedikit. Tapi nggak apa-apa guys. Meskipun dibayar sedikit, kalau emang jam terbang kalian masih belum banyak, ambil aja jobnya. Hitung-hitung sekali lagi untuk bikin portfolio dan juga untuk membangun hubungan yang baik dengan klien kamu. Keenam, bikin skripsi atau makalah ilmiah. Nah, sebenarnya ini parah banget guys. Aku baru tahu kalau ternyata tuh ada jasa bikin skripsi. Sebenarnya kan skripsi itu harusnya dibikin oleh mahasiswa ya, tapi ternyata ada loh orang-orang yang menawarkan itu. Dan banyak banget lagi guys. Tapi meskipun jenis pekerjaan ini aku masukin di video ini, aku nggak rekomen kalian untuk melakukan ini ya guys. Karena satu, selain menurut aku harusnya yang bikin skripsi itu ya mahasiswanya, bukan bayar orang untuk bikin skripsi. Yang kedua juga, bikin skripsi itu susah guys. Menurut aku agak nggak worth it sih kalau kalian bikinin orang lain skripsi. Mending kalian jadi penulis artikel aja daripada bikin skripsi untuk orang lain, ya nggak? Lanjut ke 7, ada data entry. Nah, data entry itu biasanya kayak gini loh guys. Jadi ada data di satu jenis file. Terus klien itu pengen kamu pindahin data itu ke jenis file yang lain. Misalnya nih, ada kumpulan data di kertas-kertas ini nih. Nah, terus si klien tuh pengen kamu pindahin data yang ada di kertas ini ke Excel. Nah, itulah namanya data entry guys. Jadi, basically kamu pindahin data dari satu jenis ke jenis lainnya. Lanjut ke 8, ada admin sosial media. Untuk admin sosial media ini sendiri beda sama pekerjaan bikin caption Instagram ya. Karena kalau bikin caption Instagram itu kan caption kalian dibeli terus udah kalian lepas. Kalian nggak ngurus akun Instagramnya. Tapi kalau admin sosial media itu kamu bener-bener ngurusin sosial medianya. Jadi kamu balesin komen orang, jawabin pertanyaan orang, dan berbagai macam hal yang berhubungan sama sosial media itu. Jadi ini cocok banget buat kamu yang hobinya chat-chatan sama orang, karena kamu pasti bakalan sering banget di chat sama customer-customer. Ini juga cocok banget untuk kamu yang sabar, karena kita nggak tahu ya, customer itu kadang ngechat kan marah-marah, kadang ngechat itu karena protes, karena ngechat itu juga karena komplain, tapi kadang-kadang juga klien ngechat karena pengen nanya sesuatu tentang produknya. Nah, itu kamu harus mengerti juga, dan kamu juga harus menguasai gimana sih cara menjawab chat yang baik dan benar untuk customer. Yang ke-9, merapikan dokumen Microsoft Word. Nah, sebenarnya ini itu intinya, misalnya ada dokumen yang berantakan banget nih, spacingnya, fontnya, atau hal-hal lainnya lah. Nah, kalian harus merapikan supaya dokumen ini terlihat rapi dan enak untuk dibaca. Yang ke-10 atau yang terakhir, jasa transkrip atau transcriptionist. Jadi ini juga cocok banget untuk kalian yang punya pendengaran baik, karena transcriptionist itu pekerjaannya adalah membuat transkrip dari suatu file audio. Jadi misalkan nih, kalian nonton video, terus kalian lihat nih ada subtitle. Nah, yang bikin subtitle itu namanya transcriptionist guys. Jadi kalau kalian punya pendengaran yang tajam dan kalian juga orangnya teliti, cocok banget nih untuk kalian. Seperti biasa, dibayarnya juga per project ya guys. Biasanya untuk buat transkrip itu ada software khusus guys. Kalian harus pelajari dulu nih apa software yang bagus untuk bikin transkrip. Karena kalau bikinnya manual, kayaknya tuh capek gitu guys. Aku sendiri nggak tahu softwarenya itu apa, karena aku nggak pernah melakukan pekerjaan ini. Tapi kalian bisa coba research sendiri di Google guys. Oke, karena aku udah kasih tahu jenis-jenis pekerjaannya, sekarang aku akan kasih tahu apa aja sih website-website yang bisa kalian pakai untuk mendapatkan project-project freelance. Website yang akan aku rekomendasikan adalah website yang pernah aku dengar
atau pernah aku pakai. Oke? Pertama itu ada projects.co.id. Aku pernah pakai ini. Kedua ada freelancer.co.id. Kalau ini aku nggak pernah pakai, tapi katanya itu terkenal banget guys. Ketiga ada fastwork.id. Nah ini juga aku nggak pernah pakai, tapi ini juga terkenal banget guys. Keempat ada Upwork. Aku pakai ini guys, dan alasan aku pakai ini itu karena kliennya dari luar negeri, jadi bayarannya juga lebih tinggi guys. Buat kalian yang pengen bayar yang lebih tinggi, coba pakai Upwork. Yang kelima ada Fiverr. Aku juga pakai ini, lagi-lagi karena kliennya dari luar negeri, makanya bayarannya juga akan lebih tinggi. Dan yang keenam, ini agak manual. Jadi kalian ke Facebook, terus kalian join grup, terus kalian tinggal cari deh pekerjaan-pekerjaan yang di-post di grup itu. Kalau kalian mau aku kasih tahu tutor cara cari kerja di Facebook, coba kalian komen, nanti aku akan kasih tahu tutornya dari awal sampai akhir gimana cara kalian dapat kerja di Facebook. Karena aku sebenarnya nggak pernah dapat pekerjaan di Facebook, tapi malah aku sendiri yang nyari orang untuk kerja untuk aku lewat Facebook gitu guys. Oke guys, segini dulu aja video aku untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini dan komen apa pekerjaan freelance yang pengen kalian lakukan di kehidupan kalian. Terima kasih udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe guys. Dadah!